Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan bahasan kita hari ini. Yang kedua tentang kurasi literatur. Kurasi artinya mengumpulkan, ya, mencari dan mengumpulkan literatur atau sumber-sumber bacaan untuk skripsi kita. Oke, yang pertama ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungi bersama. Yang pertama, kenapa kita harus baca penelitian orang lain, ya. Lalu di mana kita bisa menemukan penelitian itu yang relevan? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana menilai kualitas suatu penelitian dan kelayakannya untuk dijadikan rujukan dalam penelitian kita? Oke, kita akan cari tahu jawabannya di video ini. Yang pertama, kenapa sih kita harus ambil penelitian terdahulu gitu ya? Kenapa kita harus mencari penelitian terdahulu? Nah, kalau teman-teman lihat ya, salah satu eee, sumber literatur yang banyak digunakan, sumber online, yaitu Google Scholar atau dalam bahasa Indonesia Google Cendekia. Kalau teman-teman lihat itu slogan dari Google Scholar itu adalah "Stand on the shoulders of giants" atau bahasa Indonesianya "Berdiri di bahu raksasa". Nah, ada yang tahu kira-kira kenapa, eee slogan dari Google Scholar ini "Stand on the shoulders of giants"? Ternyata ini adalah kutipan dari Sir Isaac Newton. Ya, beliau mengatakan, If I have seen further than other men, it is by standing upon the shoulders of giants." Oke. Isaac Newton kita tahu adalah seorang yang sangat fenomenal, ilmuwan yang salah satu ilmuwan yang berpengaruh ya di dunia karena berhasil menemukan teori gravitasi dan juga berbagai kontribusi dalam ilmu pengetahuan lainnya, ya. Dia mengatakan seperti ini, ya, maksudnya dia bisa lebih maju, dia bisa lebih tinggi, dia bisa melihat lebih banyak daripada orang lain karena dia, berdiri di bahu raksasa. Raksasa itu siapa? Raksasa itu ibaratnya ilmuwan-ilmuwan sebelum dia, gitu ya. Karena tujuan penelitian adalah menambahkan atau berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Tanpa mengetahui apa yang sudah dilakukan sebelumnya, mustahil kita bisa menilai apakah penelitian kita bisa berkontribusi pada ilmu atau hanya mengulang apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Oke, jadi kalian nggak bisa datang ke saya dan bilang, "Ini belum ada di dunia yang melakukan seperti ini." Tanpa ada bukti literatur yang menunjukkan bahwa memang ini belum pernah dilakukan, ya. Kebanyakan penelitian-penelitian yang sudah ada, penelitian-penelitian atau judul teman-teman, itu pasti sudah pernah dilakukan, mungkin hanya beda kasus tapi hasilnya mungkin sangat-sangat mirip. Ya, jadi itu pasti sudah pernah dilakukan sebelumnya, oke. Karena tanpa kita mengetahui apa yang sudah dan belum dilakukan, kita nggak bisa bilang kalau ini sudah atau belum dilakukan. Karena kita belum tahu kan, kita nggak lihat di lapangan, apakah memang benar-benar ini belum atau sudah dilakukan. Jadi teman-teman harus baca terlebih dahulu, ya, penelitian terdahulu untuk, sebagai justifikasi bahwa penelitian ini memang belum ada yang lakukan sebelumnya. Jadi fungsi dari kurasi literatur adalah untuk memahami lebih dalam konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Ya, jadi yang di video sebelumnya ya, di judul itu kan teman-teman mencantumkan ya daftar pustaka isinya apa aja ya konsep-konsep itu. Nah, di bab 2 itu teman-teman jelaskan dan tentunya teman-teman bisa menjelaskan konsep-konsep itu, dari literatur-literatur yang sudah ada. Yang berikutnya untuk memahami metode penelitian yang digunakan, ya, termasuk metode metode pengumpulan data, analisis data, dan lain-lain. Jadi, bagaimana caranya menjawab, eee,
permasalahan teman-teman ya. Ini cocoknya metodenya kuantitatif atau kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu dengan apa? Apakah analisis korelasi, apakah analisis regresi ya, apakah uji uji beda dan sebagainya ya. Itu kita bisa tahu dengan kita membaca ya penelitian terdahulu dengan judul yang sama kira-kira bagaimana mereka melakukan atau menjawab permasalahan itu. Lalu memahami tentang etika penelitian, ya bagaimana meng-approach atau mendekati responden atau informan ya dengan cara-cara yang sesuai dengan etika atau tidak melanggar etika ya. Lalu memahami gaya penulisan dan bahasa ilmiah. Ini juga penting ya. Teman-teman itu akan terbiasa untuk menulis secara ilmiah jika teman-teman banyak baca sumber-sumber ilmiah. Ya, jadi saya itu kalau misalnya saya mau nulis itu saya banyak baca jurnal bukannya tidak hanya manfaatnya supaya tahu ya untuk mendapatkan teori dan sebagainya, tetapi kalau saya baca jurnal biasanya saya lebih gampang untuk dalam kita pada saat penulisan ya karena gaya menulis saya itu udah otomatis di-setting, sesuai gaya menulis jurnal gitu. Jadinya, bagaimana kita bisa menulis dengan gaya penulisan ilmiah menggunakan bahasa-bahasa dan istilah-istilah ilmiah. Karena beda penulisan ilmiah dengan ya penulisan populer, dengan misalkan nulis caption di, Instagram atau nulis konten-konten untuk, yang ringan-ringan gitu ya. Nah, itu kan berbeda gitu. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana cara penulisan, secara ilmiah ya dengan, membaca ya. Lalu yang berikutnya mendapatkan inspirasi dalam melakukan, penelitian. Nah, yang berikutnya ya, dalam kita mencari literatur kita harus, mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama adalah relevance, yang kedua adalah quality. Ya, jadi, informasi yang ada di literatur yang kita cari itu harus relevan dan berkualitas. Relevan artinya itu bisa langsung kita gunakan isinya. Jadi memang sesuai dengan apa yang, topik penelitian kita gitu ya. Yang berikutnya berkualitas adalah informasi yang kredibel, bisa diandalkan dan memenuhi standar penulisan ilmiah ya, atau dengan kata lain informasi ini bisa diterima dalam dunia akademik. Nah, eee, saat nanti teman-teman mencari, sumber-sumber rujukan, teman-teman harus memahami bahwa, sumber rujukan itu bisa berupa sumber akademis atau ilmiah ya, atau kita sebut dengan, scholarly publication, bisa dia, publikasi yang populer atau publikasi industri atau trade publication. Ya, kita akan lihat, satu persatu. Yang pertama adalah publikasi ilmiah atau akademis. Ini adalah publikasi yang melalui proses review oleh ahli ya, expert review atau kadang kita sebutnya peer review ya. Contohnya artikel jurnal ya, buku referensi kadang-kadang juga melalui misalkan walaupun tidak oleh ahlinya tetapi melalui editor ya, lalu artikel dalam majalah ilmiah. Ya, jadi ini untuk, publikasi yang bersifat akademis. Sedangkan publikasi yang populer biasanya dipublikasikan tanpa proses review ya, ada yang melalui proses editing tetapi juga, editornya belum tentu yang memang ahli di bidang, editor hanya mempermasalahkan gaya penulisan biasanya ya, bukan dari substansinya dan ditujukan untuk masyarakat umum ya. Jadi, makanya istilahnya gaya penulisannya juga beda, tidak menggunakan misalkan istilah-istilah yang terlalu kompleks ya, contohnya artikel di koran atau di majalah. Lalu yang berikutnya adalah, industri atau trade, ya ini publikasi oleh ahli di bidangnya. Jadi yang menulis juga ahli sama seperti akademis ya, tetapi, ahli dia sebagai praktisi ya, misalkan dia memang bekerja, di bidang itu gitu ya, misalnya, biasanya perusahaan kan, punya, R&D-nya sendiri ya, research and development sendiri. Nah, mereka bisa menerbitkan, laporan-laporan penelitiannya atau misalnya ada di annual report gitu ya, di laporan tahunan, ya itu termasuk, trade publication. Jadi, isinya informasinya fokus pada praktik dan aplikasi ilmu dengan bahasa yang teknis khusus untuk, bidang ilmu tersebut. Dan biasanya ini tidak melalui proses review formal ya oleh,
ahli seperti dalam scholarly publication. Nah, dari ketiga jenis publikasi ini, biasanya hanya publikasi akademis atau scholarly publication yang mewajibkan adanya referensi, yang mewajibkan adanya pencantuman referensi, atau daftar pustaka dan proses review yang ketat. Sehingga diutamakan sumber rujukan kita adalah eee, dari publikasi akademis ini dibandingkan dengan 2 jenis publikasi lainnya. Nah, yang berikutnya di mana kita bisa mencari sumber literatur yang memang, kredibel secara daring. Oke, apa namanya, yang pertama ya teman-teman bisa cari, di repositori universitas. Misalnya repositori Ubara Jaya itu ada, semua contoh skripsi-skripsi yang kakak kelas teman-teman itu di-upload di situ dan itu bisa dilihat. Yang berikutnya Google Scholar, ya. Jadi bukan Google biasa tetapi Google Scholar atau Google Cendekia. Karena kalau Google biasa itu, apa namanya, hasilnya, tidak menghasilkan artikel-artikel yang sesuai dengan, jenis publikasi di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini nggak ada, apa, contohnya untuk, artikel yang ada di blog misalnya. Di sini kan nggak ada ya, karena artikel blog tidak melalui atau Wikipedia, karena tidak melalui proses review oleh, ahli ya, jadi nggak ada reviewnya. Jadi teman-teman tidak boleh mengambil referensi dari Wikipedia atau, blog ya. Jadi hanya dari jurnal, dari buku, dari majalah ilmiah ya, dan dari, sumber lain yang memang melalui proses review. Oke, nah jadi di Google Scholar ini yang masuk di sini adalah artikel-artikel yang memang sudah, apa namanya, artikel ilmiah yang sudah rata-rata sudah mengalami proses review. Walaupun ada juga yang belum ya, seperti kayak misalnya di Akademia Edu ya, atau ResearchGate, kadang kita bisa mengupload dokumen-dokumen kita walaupun, eee, apa namanya, itu tidak mengalami proses review, tapi situs akademia dan, ResearchGate itu terindeks di Google Scholar, jadi masuk ke Google Scholar ya, walaupun tidak ter eee, ter apa namanya, melalui proses review tadi. Jadi teman-teman tetap harus apa namanya, screening lagi ya, nah yang ketiga itu Garuda. Nah, kalau Garuda ini sudah pasti, adalah dia, artikel ilmiah, sudah pasti scholarly publication. Jadi kalau tadi Google Scholar masih harus di-screening lagi kadang-kadang, walaupun memang kebanyakan sudah, ilmiah ya, kalau untuk Garuda memang yang masuk ke sini adalah artikel dari jurnal, nasional ya, yang memang, semuanya mengalami proses review. Ya, jadi Garuda ini dari Kemenristek BRIN ya, dari punya pemerintah ya. Jadi yang, artikel yang nanti teman-teman dapatkan di Garuda ini sudah, eee, memenuhi syarat, berkualitas ya, tinggal nanti teman-teman cari yang memang relevan. Nah, yang berikutnya kalau misalnya teman-teman mau, apa, mencari buku ya, buku-buku rujukan, itu bisa di app ya atau aplikasi iPusnas dari Perpustakaan Nasional. Jadi buku-buku referensi itu sudah disediakan di situ, bisa di-download dipinjam ya dalam bentuk e-book ya, untuk teman-teman bisa baca, oke. Baik, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya dan, selamat, mengerjakan, tugas untuk menentukan teori dan juga untuk, mencari literatur. Oke, kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.